Film ini isinya bukan cuma pengeceritaan ya cuy, tapi film ini mengisahkan tentang seorang cewek yang memiliki kelebihan bisa menirukan apapun dengan hanya sekali lihat. Tentunya tangannya sangat terampil dan cekatan dalam mengerjakan sesuatu. Keren kan? Tapi sayangnya kisah hidupnya tidak semulus yang kita bayangkan. Dan film ini membawa kita ke suasana di mana kita juga ikut merasakan apa yang dialami cewek tersebut. So, gimana kelanjutannya? Langsung saja siapin tisu, tapi jangan sampai habis. Jepitkan bantal guling, ambil posisi yang nyaman. Los. Film diawali dengan seorang ibu-ibu yang sudah terikat di kursi dan seorang cewek menggunakan jas merah. Nah, film ini akan berfokus pada cewek dengan jas merah tersebut yang bernama Sonam. Oke, sampai sini. Siapa sih Sonam? Dan kenapa ibu-ibu tersebut diikat? Sabar, nanti akan kejawab semuanya. Lanjut. Singkat cerita, si ibu-ibu ini bertanya kenapa dirinya diikat seperti ini. Lalu Sonam pun menjelaskan semuanya dari awal dan dari sinilah kisah Sonam dimulai. Sonam merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu. Sonam bilang ketika dirinya lulus SMP, ia bingung mau melanjutkan pendidikannya atau bekerja, dan akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya. Ketika SMA, Sonam merupakan anak yang cerdas. Bahkan baru kelas 10 saja ia sudah mendapatkan 13 piagam penghargaan. Ia bisa meniru apa yang dilakukan orang lain hanya dengan sekali lihat. Namun ia insecure dengan buah dadanya yang kecil. Ia ingin sekali memiliki buah dada kayak Kimi Hime. Wow. Setelah lulus sekolah, Sonam bekerja di suatu pabrik. Dan ketika Sonam sedang dimarahin bosnya, ia melihat buah dada bosnya segede semongko. Dan Sonam pun merasa punya dirinya tidak ada apa-apanya. Ketika sedang dimarahin, Sonam diperhatikan oleh seorang cowok misterius. Entah dari mana asal-usul cowok tersebut tidak diceritakan dalam film ini. Oke, lanjut. Akibat dimarahin tadi, Sonam pun meminum ciu untuk pertama kalinya. Singkat cerita, Sonam dilamar oleh cowok misterius tadi yang bernama Kyujung. Dan Sonam pun melepas keperawanannya kepada cowok tersebut. Setelah selesai melakukan pengeceritaan, mereka pun ngobrol. Namun ketika Sonam bertanya, jawaban si Kyujung malah tidak nyambung dengan pertanyaannya. Dari sini terungkap fakta bahwa suaminya bolot. Setelah mengetahui suaminya bolot, Sonam pun membawa ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahu bahwa Kyujung sudah kehilangan pendengarannya. Lalu, dokter menyarankan agar melakukan operasi. Namun, biaya operasi tersebut sangatlah mahal yang membuat Kyujung kesal. Kyujung tidak mau dioperasi sebelum dia membeli rumah. Tapi, Sonam menyuruh Kyujung untuk melakukan operasi dulu. Jika tidak mau, ia akan menceraikan Kyujung. Dan akhirnya Kyujung pun mau. Beberapa bulan setelah dioperasi, Kyujung pun bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba kupingnya merasa kesakitan yang membuat dirinya harus mengalami kecelakaan kerja. Lalu Sonam diberitahu kejadian tersebut. Seketika Sonam pun bersedih melihat 3 jari suaminya yang sudah terpotong. Lalu Kyujung pun dibawa ke rumah sakit. Kasihan kali nasibmu bang, jarinya putus, kan gak bisa olahraga. Olahraga apa tuh? Hanya orang-orang gabut yang tahu. Dari kejadian tersebut, Kyujung sudah tidak bisa bekerja seperti semula lagi. Dan sekarang ia menjadi beban keluarga. Ya, seperti kalian-kalian inilah. Lanjut, dari sini Sonam ingin mewujudkan impian Kyujung, yaitu membeli rumah agar Kyujung merasa bahagia. Dengan model kecekatannya, Sonam pun melakukan pekerjaan apapun itu demi mewujudkan impian suaminya. Setelah 1 bulan bekerja, Sonam mendapatkan beberapa uang. Dirasa uang tersebut belum cukup, keesokan harinya ia bekerja lebih giat lagi agar cepat bisa membeli rumah. Hari-hari pun ia lalui dan sampai akhirnya 9 tahun kemudian ia bisa membeli rumah. Lalu suaminya bertanya, "Kok bisa kamu beli rumah ini?" Sonam pun hanya tersenyum.
Dan ketika Kyujung memegang tangan Sonam yang kasar, sontak Kyujung pun menangis terharu. Scene berganti ketika Kyujung yang sedang meratapi nasibnya. Tiba-tiba ia berinisiatif untuk membuat sesuatu. Ternyata ia membuat besi yang melintang untuk olahraga pull up. Keesokan harinya ketika Sonam pulang dari belanja, ia melihat surat lope-lope yang ditulis suaminya. Lalu ia membukanya. Entah apa isi surat tersebut, Sonam pun langsung masuk ke dalam. Dan ternyata si anjing kirain mau buat pull up, ternyata malah buat ngegantung. Sonam yang melihatnya langsung menolong suaminya agar tidak is dead. Scene diperlihatkan di mana Kyujung yang sudah berbaring di rumah sakit. Ternyata Kyujung terselamatkan, namun dirinya dalam keadaan koma. Karena biaya rumah sakit yang sangatlah mahal, dokter menyarankan untuk melakukan eutanasia. Eutanasia sendiri adalah tindakan dokter untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Namun saking cintanya kepada suami, Sonam menolak saran dokter tersebut. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai dan merawat suaminya agar sembuh. Gila, salut banget Mas Pai sama cewek seperti ini. Tapi kalau di FTV Indosiar ya sudah ditinggal pasti. Di lain waktu ada sebuah seminar yang dipimpin oleh Kim Soo yang membahas tentang renovasi bangunan di daerah tersebut. Namun renovasi tersebut dimulai dari daerah yang dekat bukit dulu. Merasa tidak adil, ada ibu-ibu yang protes bernama Kyung Suk. Ia adalah orang yang terikat di awal video tadi. Tapi kenapa dia diikat? Nanti akan ketemu jawabannya. Oke, lanjut. Lalu Kyung Suk mengajak warga untuk keluar dari tempat tersebut. Kyung Suk yang ditemani rekannya yaitu Sersan Choi melakukan diskusi bersama warga untuk melakukan demo atas ketidakadilan tersebut. Singkat cerita, Sonam yang sedang membutuhkan uang bertemu dengan Kim Soo. Lalu Kim Soo menyuruh Sonam untuk mengumpulkan tanda tangan para warga agar keputusan Kim Soo tadi berjalan lancar. Jika Sonam berhasil maka ia akan mendapatkan banyak uang. Dan Sonam pun setuju akan kesepakatan tersebut. Ia meminta tanda tangan para warga satu persatu sampai akhirnya ia berada di depan rumah seseorang. Dan ternyata rumah tersebut milik penggerak demo yaitu Sersan Choi. Sonam yang tidak mengetahui siapa Sersan Choi dengan santainya ia memberikan kertas tanda tangan tersebut. Di situ Sersan Choi langsung merobek kertas tersebut dan ia juga sempat memukul Sonam. Gila, kasar kali ini bapak-bapak. Setelah itu, Sonam pun menangis melihat kertas tanda tangannya yang sudah kusut. Seketika, ia langsung melipat dan membakar kertas tersebut, lalu melemparnya ke rumah Sersan Choi. Sonam pun pergi dengan rasa kesal, tapi tiba-tiba kertas yang sudah dilemparnya tadi mengakibatkan rumah Sersan Choi meledak dan Sersan Choi pun is dead. Mampus kau. Keesokan harinya, salah satu warga pendemo yang bernama Kim Hyung merasa bahwa kematian Sersan Choi disebabkan oleh Sonam. Kim Hyung melihat rekaman CCTV bahwa Sonam yang berada di sana sebelum terjadinya insiden ledakan. Kim Hyung pun membuntuti Sonam yang sedang naik motor. Lalu ia memukul ban motor Sonam yang mengakibatkan Sonam terjatuh dan pingsan. Setelah tersadar, Sonam telah berada di suatu ruangan dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Lalu Kim Hyung menginterogasi Sonam agar ia mengaku telah membunuh Sersan Choi. Kim Hyung juga sempat menyetrika paha si Sonam. Anjir, kasihan kali aku lihatnya, cok. Tiba-tiba ketika Sonam diberi roti, Kim Hyung pun is dead. Dari sinilah Sonam akan membunuh orang-orang yang sudah merusak hidupnya. Dan target berikutnya adalah ibu-ibu pemimpin demo tadi yaitu Kyung Suk. Singkat cerita, Sonam akan pergi ke tempat kerja Kyung Suk. Setelah masuk, ia langsung mengikat Kyung Suk di kursi. Oke, dari sini kita tahu alasan Sonam mengikat Kyung Suk, yaitu Kyung Suk merupakan salah satu orang yang telah merusak hidup Sonam. Sonam membunuh Kyung Suk dengan cara meracuninya. Setelah Kyung Suk is dead, polisi melakukan pengecekan lokasi dan otopsi mayat. Lalu polisi mencurigai seseorang, yaitu Sonam. Di malam hari, Sonam pun dihampiri dua orang polisi.
Di sana ia ditanyai banyak pertanyaan dan polisi tersebut menganggap bahwa Sonam telah berbohong atas semua jawabannya. Sonam yang lagi kesal malah ditambah lebih kesal lagi atas perilaku polisi tersebut. Dan akhirnya dua polisi itu pun dibunuh. Gila, sadis sekali nih Sonam. Ya benar juga sih, orang jahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Dan di akhir video kita diperlihatkan bahwa Sonam telah melunasi semua biaya rumah sakitnya. Dan ia pun pergi bersama suaminya naik motor. Dan film pun tamat. Sungguh Sonam merupakan sosok wanita yang sangat langkat cuy. Ia masih bisa menerima suaminya dalam keadaan apapun. Dan si suaminya bangke emang, kirain mau pull up, malah bunuh diri dong. Jadi dari film ini mengajarkan kita tentang arti kesetiaan cuy. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next video. Bye bye.